tentunya saya mengucapkan terima kasih karena sudah Sekretariat dan Tata Ruang yang telah berkenan hadir mengundang kami. Yang terhormat seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR RI. Dan oleh karena itu perkenankan saya untuk membuka rapat ini, dan rapat ini terbuka untuk umum. Ini cuma sedikit aja. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Partai Demokrat. Seperti biasanya ini tahun kelima dari Komisi 2 ini membahas anggaran ini nggak perlu lama-lama. Oleh karena itu kami persilakan kepada Saudara Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Bapak Ahmad Doli Kurnia, Bapak Junimat Girsang, dan segenap anggota Komisi 2 DPR RI yang saya cintai dan muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih atas undangan dalam rapat kerja sore hari ini, dan saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas peran serta dan dukungan positif dari segenap anggota Komisi 2 DPR RI dalam setiap program, kegiatan, dan anggaran Kementerian ATR BPN. Sebagaimana disampaikan dalam surat undangan nomor B1025/2024 tanggal 26 Agustus 2024, rapat kerja hari ini membahas tentang penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian tahun 2025 sesuai hasil pembahasan Banggar DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2025. Adapun agenda akan membahas pagu anggaran 2025 dan prioritas kegiatannya. Insya Allah rapat kerja ini akan menghasilkan output yang optimal untuk menghasilkan keputusan dan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif dalam penentuan pagu anggaran bagi Kementerian ATR BPN pada tahun 2025. Sebelum membahas agenda pertama tentang pagu anggaran, izinkan kami melaporkan perkembangan capaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2024 sampai dengan akhir bulan Agustus yang lalu. Berdasarkan DIPA tahun anggaran 2024 dari alokasi anggaran Kementerian ATR BPN sebesar 8,23 triliun rupiah, termasuk di dalamnya tambahan dari optimalisasi penggunaan sumber dana PNBP sebesar 620 miliar rupiah. Telah terrealisasikan sebesar 4,75 triliun atau sebesar 57,77%. Capaian ini insya Allah lebih baik dari tahun lalu, di mana realisasi dari Januari hingga Agustus 2023 adalah 52,45%. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan rencana program, kegiatan, dan anggaran Kementerian ATR BPN tahun anggaran 2025. Sesuai surat bersama pagu anggaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan nomor S612/2024 dan B480/2024, pagu anggaran Kementerian ATR BPN tahun anggaran 2025 sebesar 6.454.781.052.052 rupiah. Angka ini sama persis dengan pagu indikatif sebagaimana kami laporkan kepada Komisi 2 DPR RI pada tanggal 11 Juni 2024. Namun dalam rinciannya ada sedikit penyesuaian untuk beberapa program. Khusus untuk program dukungan manajemen tidak ada perubahan, yakni sekitar 4,27 triliun rupiah. Sedangkan untuk program pengelolaan dan pelayanan pertanahan ada penyesuaian dari laporan pada pagu indikatif dari sekitar 2,03 triliun rupiah menjadi 2,02 triliun rupiah. Dan untuk program penyelenggaraan penataan ruang ada penyesuaian dari sekitar 143 miliar rupiah menjadi 156 miliar rupiah. Sehingga ada pengalihan sebesar 13 miliar rupiah dari program pengelolaan dan pelayanan pertanahan ke program penyelenggaraan penataan ruang. Penyesuaian anggaran ini diselaraskan dengan penyesuaian target capaian.
Adapun sumber dananya tidak mengalami perubahan, terdiri dari rupiah murni sebesar 4,53 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 1,92 triliun rupiah. Kemudian berdasarkan hasil rapat panitia kerja RAPBN tahun anggaran 2025, Kementerian ATR BPN diberikan target PNBP sebesar 3,2 triliun rupiah untuk tahun 2025. Ada kenaikan 200 miliar rupiah dari target tahun sebelumnya, yakni 3 triliun rupiah di tahun 2024. Terkait distribusi anggaran per eselon 1, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Untuk Sekretariat Jenderal, 6,03 triliun rupiah. Inspektorat Jenderal, 28,53 miliar rupiah. Ditjen Tata Ruang, 131,19 miliar rupiah. Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, 69,70 miliar rupiah. Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, 38,57 miliar rupiah. Ditjen Penataan Agraria, 21,81 miliar rupiah. Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, 21,18 miliar rupiah. Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, 78,74 miliar rupiah. Dan Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, 27,84 miliar rupiah. Total keseluruhan 6,45 triliun rupiah. Mengacu kepada pagu indikatif, ada penyesuaian penempatan alokasi dana. Hal ini disebabkan oleh penyusunan pagu indikatif mengacu pada sistem bottom up, di mana masing-masing kantah dan kanwil diminta untuk mengajukan alokasi rencana anggaran sesuai dengan rencana target capaian masing-masing Direktorat Jenderal. Sedangkan pada penyusunan pagu anggaran dilakukan secara top-down, menyesuaikan hierarki pelaporan keuangan sesuai struktur organisasi. Untuk itu, anggaran Sekretariat Jenderal tersebut meliputi juga anggaran program dan kegiatan satuan kerja daerah, baik kantor wilayah BPN maupun kantor pertanahan kabupaten kota. Sehingga ada penyesuaian belanja non-operasional untuk Sekretariat Jenderal yang sebelumnya hanya 143, saya ulangi, sebelumnya hanya 413 miliar rupiah menjadi 2,3 triliun rupiah. Penyesuaian ini atas arahan dan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun, meskipun ada penyesuaian penempatan anggaran, tetapi jumlah total pagu anggaran tetap sama dengan pagu indikatif, yaitu sebesar 6,45 triliun rupiah. Dari jumlah total tersebut, pagu anggaran untuk belanja operasional sebesar 3,78 triliun rupiah dan untuk belanja non-operasional sebesar 2,67 triliun rupiah. Belanja operasional digunakan untuk gaji, tunjangan, kebutuhan operasional, pemeliharaan kantor, dan lain-lain. Sedangkan belanja non-operasional digunakan untuk mendukung program atau kegiatan dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan output utama yang telah ditetapkan. Untuk output utama pada program pengembangan data dan informasi, terjadi penyesuaian target yang diakibatkan oleh sudah tercapainya target output utama, khususnya pada kantor layanan elektronik. Sebagai contoh, pada saat awal saya menjabat, kantor layanan elektronik baru mencapai 10 satker. Target tahun 2024 yang menerapkan layanan elektronik sejumlah 104 satker. Alhamdulillah, berkat kerja keras dan sinergi serta kolaborasi seluruh jajaran di Kementerian ATR BPN, hingga akhir Agustus 2024, kita telah berhasil menerapkan layanan elektronik di 445 satker dari 492 satker yang ada. Artinya, selama kepemimpinan saya, capaian target kantor layanan elektronik naik sebesar 400% atau 4 kali lipat dari target yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk melaksanakan sertifikasi elektronik secara masif. Dengan semakin banyaknya satker yang mengimplementasikan layanan elektronik, maka jumlah sertifikat elektronik pun akan semakin masif. Terbukti, jumlah sertifikat elektronik selama 6 bulan terakhir ini meningkat 38 kali lipat, dari 19.802 sertifikat menjadi 770.612 sertifikat. Dengan semakin banyaknya bidang tanah yang tersertifikasi elektronik, maka secara kepastian hukum, aset rakyat akan semakin terlindungi dari upaya kejahatan di bidang pertanahan. Pada rapat kerja kita sebelumnya, kami mengapresiasi perhatian dan dukungan dari para anggota Komisi 2 DPR RI untuk melakukan penambahan anggaran bagi Kementerian ATR BPN dari pagu indikatif yang kami terima.
Kami juga telah melakukan tindak lanjut dari rapat kerja tersebut dengan melakukan koordinasi secara intensif baik dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Tetapi, sebagaimana yang telah kami laporkan tadi, dalam pagu anggaran tahun 2025 ini pun, jumlah yang ditetapkan sama dengan jumlah pagu indikatifnya. Untuk itu, kami menerima pagu anggaran ini dan akan berupaya untuk melakukan pengelolaannya sebaik mungkin agar outputnya tetap optimal. Yang saya muliakan pimpinan dan segenap anggota Komisi 2 DPR RI, ke depan, rancangan program dan kegiatan Kementerian ATR BPN tahun 2025 telah merujuk pada rancangan tema Rencana Kerja Pemerintah RKP tahun 2025, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun prioritas kegiatannya sebagai berikut. Pertama, digitalisasi data pertanahan, khususnya layanan elektronik dan sertifikat elektronik. 2. Akselerasi pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis dan lengkap, PTSL. 3. Manajemen aset lahan dalam pemberdayaan masyarakat, reform agraria yang terdiri dari aset reform, yaitu dari distribusi tanah, dan akses reform, yang merupakan major project dalam rangka mendukung pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Keempat, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan dukungan terhadap pembangunan nasional. Kelima, pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas. Keenam, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Ketujuh, percepatan rencana tata ruang dan pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dan kedelapan, reformasi birokrasi termasuk penguatan zona integritas di lingkungan Kementerian ATR BPN yang difokuskan pada penguatan kelembagaan, penerapan human capital management, penguatan kerangka regulasi, tata kelola dan layanan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada publik, serta penerapan manajemen risiko dan manajemen strategi. Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan segenap anggota Komisi 2 DPR RI, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam rapat kerja hari ini. Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2024 dan 2025 mendatang, dukungan serta pendampingan dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI yang terhormat akan terus menyertai kami. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga melaporkan bahwa selama masa jabatan saya, dari 39 aspirasi yang kami terima dari Komisi 2 DPR RI, kami telah berupaya maksimal untuk menindaklanjuti dan menghadirkan solusinya. Kami mengapresiasi segala upaya terbaik segenap anggota Komisi 2 DPR RI untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya kepada kami. Selanjutnya, dengan akan berakhirnya masa bakti kita dalam periode 2019-2024 ini, izinkan kami sekali lagi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas sinergi, kolaborasi, komitmen, dan dedikasi Bapak Ibu yang tiada henti. Kami mohon maaf jika dalam kebersamaan ini ada tutur kata dan perilaku kami yang kurang berkenan. Semoga perjalanan kebersamaan kita yang singkat ini akan terus menginspirasi kita dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara dimanapun kita kelak berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Teddy, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Bapak Ibu, Saudara Menteri ATR BPN yang kami banggakan. Saya tidak bertanya, tetapi saya ingin memberikan koreksi dan masukan-masukan kepada ATR BPN. Ada 2 poin paling pokok menurut saya, dan ini menjadi pergumulan ya ATR BPN di daerah-daerah, Saudara Menteri. Ya, sebelum masuk ke sana, yang menyangkut masalah hukum, saya ingin sampaikan tentang STPN. STPN adalah sekolah kedinasan yang mestinya setelah selesai sudah langsung CPNS. Sama seperti PDN, STAN, terus sekolah keimigrasian. Ya, dan sewaktu pertemuan di Jogja, saya sudah sampaikan, walaupun ada bukan wacana, rencana untuk membuat dalam bentuk politeknik. Ya, ini kan STPN ini 2,3 hektar kalau tidak salah, ya Pak Dalu, yang di Jogja itu, dan sangat luar biasa, mesti Saudara Menteri, dan banyak peminatnya. Walaupun mereka tahu setelah selesai tidak segampang itu menjadi CPNS.
Nah, yang kedua, sesungguhnya STPN itu, ya, karena kami sering ke daerah, juru ukur itu sangat kurang sekali, ya, BPN. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, dengan semangat untuk memberantas mafia tanah ini, kuncinya menurut saya salah satu juru ukur. Di samping warkah-warkah yang palsu, di samping KKN, yang paling pokok, Saudara Menteri, adalah juru ukur. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam rangka STPN, dan saya sudah bicara ke Pak Dalu dan Pak Dirjen lain, bahkan Pak Sekjen, supaya melakukan koordinasi komunikasi kepada IPDN bagaimana caranya. Ini kan masalah komunikasi sebenarnya, ya, komunikasi supaya betul-betul STPN itu menjadi favorit seperti IPDN. Ini perlu Pak Wamen. Nah, yang kedua, saya bicara menyangkut hukum. Di awal saya sudah sampaikan bahwa saya tidak tahu apakah ini sudah dilakukan komunikasi koordinasi kepada para petinggi APH, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, dan kepada Ketua Mahkamah Agung. Ya, dan tidak perlu MOU. Ya, hanya perlu sepemahaman bahwa masalah tanah ini masalah paling pelik, dan yang paling tahu masalah pertanahan adalah ATR BPN. Maka dari awal sampaikan di tingkat kepolisian harus ada orang BPN, ya, yang sifatnya perbantuan. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, ya, supaya perbedaan pemahaman tentang tanah negara menurut Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu tanah yang belum dilekati suatu hak dan pemahaman oleh aparat negara APH itu, ya, tanah milik pemerintah, perlu adanya kesamaan persepsi antara BPN dan APH. Demikian Ketua, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan niat baik untuk meningkatkan dari STPN ke Politeknik, ini perlu benar-benar dipersiapkan baik anggaran maupun prodi yang nanti benar-benar akan bermanfaat terkait dengan BPN ini. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan apresiasi terhadap kementerian yang sudah menyelenggarakan ataupun melindungi hak-hak masyarakat terkait dengan kepemilikan tanah dengan pendaftaran dengan program PTSL, dan kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dari masyarakat dapil saya yang yaitu di dapil Jateng 10, karena di sana banyak sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan PTSL. Tapi kemudian ada masalah yang ternyata kalau di kabupaten, salah satu kabupaten itu dari target 49 sekarang itu baru sekitar belum ada 2000. Itu ternyata ada kaitannya dengan ketidaksediaan dari perangkat desa untuk menjadi panitia. Sehingga mungkin saya mengusulkan untuk bisa koordinasi dengan kementerian yang berkaitan dengan desa, karena kalau kepala desa itu diperintah oleh misalnya dari Kemendagri, itu mungkin akan cepat melaksanakannya. Sehingga kalau ada koordinasi dengan kementerian yang terkait dengan desa, mudah-mudahan PTSL ini bisa benar-benar dilaksanakan, karena kita dicapaiannya terlalu sedikit karena banyak perangkat desa yang tidak bersedia menjadi panitia, karena kan untuk PTSL di dapil saya itu hanya sekitar 150.000. Tapi kalau nanti tidak melalui PTSL kan langsung mengadakan sendiri, itu kan lewat desa, mungkin desa akan mendapatkan ada yang diharapkan kan gitu. Tapi kalau dengan PTSL ini kan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi tujuan kita kan bagaimana kita tuh melindungi, melayani pada masyarakat, sehingga tetap PTSL dilaksanakan tapi bisa berkoordinasi dengan kementerian yang lain, sehingga nanti desa-desa, semua perangkat desa itu akan siap untuk melaksanakan ini.
Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 2 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian ATR BPN tahun 2025 sebesar 6.454.781.052.052 rupiah dan pergeseran alokasi anggaran antar program tahun 2025 yang diajukan Kementerian ATR BPN sebesar 13.042.618.000 rupiah dari program pengelolaan dan pelayanan pertanahan ke program penyelenggaraan penataan ruang, sehingga pagu alokasi anggaran Kementerian ATR BPN tahun 2025 berdasarkan program adalah sebagai berikut. A. Program dukungan manajemen sebesar 4.275.905.998.000 rupiah. B. Program pengelolaan dan pelayanan pertanahan sebesar 2.201.808.943.000 rupiah. C. Program penyelenggaraan penataan ruang sebesar 156.066.111.000 rupiah. Setuju Bapak Ibu sekalian? Oke. Baik. Dengan kita sudah menyetujui kesimpulan ini, maka kita bisa sampai pada akhir rapat kita. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih pada Saudara Menteri ATR BPN yang sudah hadir, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dan seluruhnya jajaran Kementerian ATR BPN yang sudah bekerja sama selama ini. Ini mungkin rapat kita yang terakhir, ya. Yang jelas terakhir bahas anggaran. Nggak tahu kalau ada yang lain lagi, ya. Karena umur kami ini tinggal kurang lebih 3 minggu lagi. Jadi kami ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kerjasama kita selama ini. Dan kami atas nama pimpinan Komisi 2 mengucapkan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini atas kerjasama dan komunikasi kita. Dengan mengucapkan alhamdulillah, amin, maka rapat kerja ini kami nyatakan ditutup.